Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas materi perbandingan pada topik perbandingan senilai. Pada pertemuan ketiga ini kita akan pertama kali mengidentifikasi permasalahan yang termasuk ke dalam permasalahan perbandingan senilai. Di sini kita perhatikan masalah pada contoh berikut ya. Ini diambil dari tabel 5.2 halaman 20 buku Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Oke. Di sini kita perhatikan ada dua situasi, yaitu situasi A dan situasi B. Nah, jika kita lihat situasi A tersebut mengatakan jika harga 4 kg beras adalah Rp 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Yang situasi B, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapa usia adiknya? Nah, di sini kita bisa lihat untuk permasalahan dalam situasi A dan situasi B ini berbeda. Dalam situasi A, harga 4 kg beras harga dari 4 kg beras ini adalah 36.000. Sedangkan yang ditanyakan jika 8 kg beras itu harganya berapa? Ya. Berarti di sini kita lihat ya, kalau kita membeli beras 4 kg dengan harga 36.000, terus kita menambah lagi 4 kg menjadi 8 kg. Semakin banyak beras yang kita beli, maka semakin banyak pula uang yang harus kita bayar untuk membeli beras tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan situasi A ini? Situasi A ini adalah kita lihat ya, merupakan perbandingan senilai atau proporsi. Mengapa? Karena semakin banyak beras yang dibeli, semakin banyak pula atau semakin besar pula harganya. Sedangkan untuk situasi B, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi jadi 8 tahun. Ketika itu usia si Budi ini 4 tahun. Sekarang usianya 8 tahun. Usia adiknya itu adalah 2 tahun. Sekarang usianya berapa? Usia Budi ditambah dengan berapa? Hasilnya 8 ditambah dengan 4. Berarti usia adiknya juga ditambah dengan 4. Jadi usia adiknya adalah 6 tahun. Di sini adalah permasalahannya hanya melihat selisih dari kondisinya. Maka situasi B ini bukan termasuk perbandingan senilai atau proporsi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal berikut ini. Pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji dari semua pekerja sebesar Rp 200.000. Tetapi pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan sehingga hal tersebut membutuhkan tambahan pekerja sebanyak 4 orang. Berapakah jumlah gaji dari pekerja tambahan tersebut? Nah, dari soal ini kalian bisa membaca bahwa dan bisa mengetahui bahwa soal ini termasuk ke dalam bentuk perbandingan senilai atau proporsi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Seperti biasa, kita menuliskan kembali masalah tersebut dengan kata-kata sendiri, yaitu diketahui. Kita misalkan A1 adalah pekerjanya, A1 yaitu 8, B1 adalah gaji dari semua pekerja, dan A2 adalah tambahan pekerjanya yang ditanyakan adalah B2. B2 ini kita misalkan
jumlah gaji dari pekerja tambahan tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita pertama kali merencanakan masalah atau cara untuk memecahkan masalah. Kita tuliskan masalah di atas dapat kita selesaikan dengan rumus perbandingan senilai sebagai berikut. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Atau A1 dibagi B1 sama dengan A2 dibagi B2. Sehingga nilai B2 akan sama dengan, nah di sini kita biasa ya dikali silang, A1 dikali dengan B2 dan kemudian A2 dikali dengan B1. 8 dikali dengan B2 sama dengan 200.000 dikali 4. B2 akan sama dengan 100.000. Dari mana 100.000? Dari 800.000, yaitu diperoleh dari 200.000 dikali 4, 800.000 dibagi 8, karena 8 pindah ruas ke sebelah ruas kanan. Jika di situ dikalikan, ketika di ruas kiri dikalikan, maka ketika pindah ruas ke sebelah kanan yaitu dibagi. B2 100.000, sehingga jumlah kita tuliskan ya, jangan lupa, sehingga jumlah gaji tambahannya sebesar Rp 100.000. Kemudian kita perlu nggak sih memeriksa kembali? Perlu juga untuk memastikan benar apa tidak jawabannya. Nah, kita tuliskan, dapat pula kita periksa kembali persamaan perbandingan senilai tersebut dengan menyederhanakan salah satu pecahannya seperti 8 dibagi 200.000 sama dengan 4 dibagi titik-titik. Nah, titik-titik ini kan kita belum tahu ya berapa. 1 per 25.000 sama dengan 4 per titik-titik. Nah, seperti pada konsep tes 1 ketika pertemuan 1 ya, kalian pastinya masih ingat bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Tapi kita juga bisa menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan cara kita sendiri. Misalkan dengan cara seperti ini ya. Misal titik-titiknya kita sebut B2, kita analisa jawabannya seperti ini. 4 dikali dengan berapa hasilnya adalah 1. Kita coba lihat ya, scroll lagi ke depan. 4 dikali dengan berapa hasilnya 1. Karena di sini 1 per 25.000 adalah ketika sudah disederhanakan. 8 dibagi 8 1, 200.000 dibagi 8 yaitu 25.000. Nah, berarti di sini 4 ini dikali dengan berapa hasilnya adalah 1. Nah, berarti kan 4 dikali dengan 1 per 4. Coba kita lihat lagi. 4 dikali dengan 1 per 4, maka diperoleh di sini ya kan? Maka diperoleh 1/4 atau 4 dibagi dengan 4 per 1, maka diperoleh nilai yang sama, yaitu 1. Setelah mendapat nilai dari patokan pengalinya yaitu 1/4, maka kita dapat mengetahui nilai dari B2, yaitu B2 dikalikan dengan 1/4, hasilnya 25.000. Maka dapat kita simpulkan nilai B2 adalah 100.000. Silakan ya berikan analisa jawabanmu dengan membuat catatan kecil pada bukumu terkait materi yang sudah dijelaskan ya. Permasalahan yang dijelaskan di atas, silahkan kalian bisa menggunakan konsepnya masing-masing. Diketahui harga 8 apel Rp 40.000, ditanyakan harga 10 apel. Nah, dari pertanyaan tes konsep tersebut dapat kita jawab informasi apakah yang didapat, yaitu diketahui harga 8 apel sama dengan Rp 40.000 dan ditanyakan harga 10 apel. Itu untuk menjawab informasi apa yang diketahui. Kemudian untuk menjawab masalah di atas dapat kita selesaikan dengan rumus perbandingan senilai sebagai berikut. A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2, atau A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kita misalkan A1 itu 8, A2 10, B1 40.000, B2 yang ditanyakan.
Sehingga nilai B2-nya yaitu 8 dibagi 40.000 sama dengan 10 per B2. 8 dikali B2 kita kali silang ya. 10 dikali 40.000, 400.000. B2-nya sama dengan 400.000 dibagi dengan 8. B2 50.000. Diperoleh B2-nya berapa? 50.000. Jadi harga dari 10 kg apel adalah Rp 50.000. Kemudian untuk menjawab masalah ini dapat disimpulkan bahwa konsep perbandingan senilai dapat diperoleh dari rumus perbandingan senilai sebagai berikut. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Pada soal tes konsep di atas dapat kita ketahui bahwa semakin banyak apel maka semakin banyak atau semakin besar pula harga apelnya. Nah, jadi ini merupakan rasio, artinya terbukti bahwa permasalahan di atas adalah termasuk perbandingan senilai. Atau juga dapat diselesaikan, tapi ini tidak mesti juga ya dengan cara seperti ini. Hanya saja bisa kalian kerjakan dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara perumusan. PS sama dengan ditanyakan dibagi diketahui dikali N. Keterangannya bahwa PS ini adalah perbandingan senilai atau nilai perbandingan yang ditanyakan itu sendiri. Artinya ditanyakan maksudnya di sini bukan nilai yang belum diketahuinya, tapi yang ditanyakan di sini adalah 10 apel yang ditanyakan. Kemudian diketahui yaitu 8 apel dengan yang harga yang diketahuinya yaitu N. Nilai perbandingan yang diketahuinya adalah 40.000. Nah, kemudian maka PS sama dengan ditanyakan dibagi diketahui dikali N sama dengan 10 per 8 dikali 40.000. Maka 10 per 8 kita sederhanakan menjadi 5 per 4 dikali 40.000 supaya memudahkan kita dalam berhitung. 40.000 dibagi 4 yaitu 10.000. 10.000 dikali dengan 5 yaitu 50.000. Jadi harga 10 apel tersebut adalah Rp 50.000. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikan masalah dengan konsep perbandingan senilai.